Oke. Selamat malam semuanya. Ibu-ibu, Bapak, udah ada bapak-bapaknya belum nih? Belum ya, masih ibu-ibu. Kita ketemu lagi nih di sesi Zoom terakhir nih ya dari webinar Zoominar pelatihan guru. Hari ini juga selamat malam mau nyapa Mbak Andri. Terima kasih waktunya udah bisa hadir bersama kita di sini. Malam ini kita akan melihat bagaimana integrated study ya, bagaimana seni itu bisa berhubungan juga dengan mata-mata pelajaran lain, terutama dalam matematika, dan itu menjadikan matematika jadi lebih menarik gitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu, mungkin pemaparan dulu, mungkin ya Mbak Adri, kemudian bisa bertanya dari peserta begitu ya nanti ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu silahkan waktu dan tempat Mbak Andri. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau saya biasa seperti biasa kita memulai acara ini dengan berdoa agar lebih memfokuskan materi hari ini dan kita semuanya diberikan manfaat terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Saya langsung aja ya teman-teman ya. Ini banyak banget ya. Slide banyak banget. Yang mana ini? Sebentar. Oh ini. Share. Salah. Ada soundnya berarti. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Ini ceritanya katanya judulnya integrasi seni dalam pembelajaran akademis. Cuma ini teman-temannya sedikit, tadinya saya mau ambil survei sedikit tentang sebenarnya kalau dalam bayangan teman-teman nih, integrasi seni dalam pembelajaran akademis itu seperti apa sih kalau yang dalam bayangan teman-teman yang teman-teman tahu gitu. Cuma nggak usah pakai inilah, langsung ngomong aja karena pesertanya kan hanya beberapa ya, ini ya. Boleh ya, langsung ngomong aja, kalau dalam bayangan teman-teman. Ya, ini siapa? Bu Chandra ya? Halo, kalau dalam bayangan teman-teman, integrasi seni dalam pembelajaran akademis itu yang maksudnya seperti apa sih gitu? Kalau dalam bayangan teman-teman nih, yang udah teman-teman tahu gitu. Seni sebagai tools ya Mbak ya, alat untuk membantu kita memahami sebuah topik atau konsep dalam mata pelajaran akademis gitu ya. Jadi seninya sebagai alat gitu ya? Ya. Kalau teman-teman yang lain, ada yang punya pendapat beda nggak? Sepakat semua ya? Ini saya bingung ya ngomongnya mau kayak gimana ya maksudnya. Sebenarnya kalau menurut saya sih justru saling melengkapi gitu loh Mbak. Jadi apa ya, bukan sebagai alat juga kalau menurut saya gitu, tapi memang menggunakannya untuk berpadu gitu dengan pembelajaran gitu. Jadi seni itu berpadu dengan pembelajaran akademis yang lain. Iya, gitu. Jadi saling melengkapi sebenarnya. Saling mendukung lah antara satu pelajaran dengan antara pelajaran seni ini untuk mendukung pelajaran akademis yang lain. Saling menguatkan gitu. Saling menguatkan. Misalnya dengan bahasa Indonesia, seni menguatkan bahasa, bahasa menguatkan seni gitu ya. Ada seperti gitu. Itu ya, gitu. Jadi kebanyakan sih biasanya yang sering saya lihat. Jadi misalnya kalau misalnya integrasi nih di tematik pelajaran matematika, ya udah. Kalau enggak misalnya pelajaran tentang IPA, misalnya tentang
denah gitu. Oh ya udah di seni aja dibuat ininya, dibikin karyanya gitu. Nah sebenarnya itu kan bukan seperti itu gitu untuk integrasinya. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah menjawab. Oke, ini saya kenalkan diri dulu. Saya Siti Andriani, biasanya dipanggilnya Bu Andri. Sehari-hari ya memang saya ngajar di Kamewa. Kamewa itu suatu tempat belajar yang saya dirikan ya. Sebenarnya dari tahun 2006, tapi baru dikasih nama Kamewa itu di tahun 2011. Nah, saya menamakan dirinya math enthusiast karena apapun yang kaitannya sama math tuh buat saya tuh menjadikan spirit buat saya ya, itu tuh menyenangkan gitu loh. Dan saya juga aktivis Gernas Tastaka, jadi saya biasanya mengajar teman-teman guru dari berbagai daerah, dari macam-macam lah ya secara nasional. Terus tujuan paparan saya kali ini sebenarnya tentang pembelajaran untuk mengintegrasikan seni dengan mata pelajaran matematika, bahasa, dan IPA sosial gitu ya. Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Sekarang bilangnya IPAS. Nah, sepakati dulu nih, dalam hal ini seni itu bicara ekspresi perasaan manusia yang ditujukan dalam satu bentuk tertentu dan dia tuh memiliki makna. Kalau akademis terkait hal akademi yang sifatnya ilmu pengetahuan, ilmiah, dan teori. Anggap nih di sini kalau kita bicara pendidikan akademis, di sini hanya dibahas terkait bahasa, IPA, sosial, dan matematika. Nah, misalnya ada seperti ini. Nah, teman-teman misalnya coba amati nih, ini adalah sebuah karya dari yang didesain oleh Left Hand Gang, ini dari Bauhaus Inspired Abstract Geometry Minimalist Art. Bauhaus itu dia tuh kayak sekolah seni gitu. Di situ tuh biasanya orang-orang itu belajar seni di situ di Bauhaus ini. Nah, saya minta teman-teman untuk mengamati sebenarnya apa sih yang dilihat dari karya seni ini ya. Nah, misalkan ini diberikan nih ya sama anak-anak gitu, saya minta mereka itu gambarkan bentuk apa saja yang ada dalam karya ini. Nah, jadi ini belum ngomongin nama-namanya gitu, cuma gambarkan ada bentuk apa saja. Nah, bisa jadi di sini dalam persepsinya anak-anak itu dia melihat itu ada 3 gambar, yaitu yang bentuknya seperti ini, yang bentuknya seperti ini, dan yang bentuknya seperti ini. Ya, atau bisa juga ada loh anak-anak yang melihat ini sebagai 2 gambar. Kenapa? Bagi dia ini sama ini misalnya sama. Ini sama ini sama. Nah, kalau dalam konsep bentuk di dalam geometri, ketika seorang berpikir tentang geometri itu sebenarnya ada beberapa level. Level pertama itu, ini menurut teorinya Van Hill, level pertama itu adalah level visual. Jadi level visual ini dia menghubungkan bentuk yang dia lihat, misalnya ini melihat bentuk ini dengan sesuatu yang ada di sekitarnya atau yang ada dalam dirinya dia. Jadi level visual. Contohnya, oh ini seperti biskuit, oh ini seperti atap rumah gitu. Nah, yang seperti atap rumah, oh namanya segitiga, yang seperti biskuit ini namanya lingkaran. Dia baru secara visual. Kemudian naik levelnya lagi itu adalah level analisis. Analisis itu berarti dia mulai menceritakan sifat-sifatnya. Nah, untuk di level visual, ini bisa kita ajak nih anak-anak nih, temukan permukaan benda di sekitarmu yang bentuknya seperti ini. Yang tadi ada karya apa saja gitu ya. Dia misalnya dia bentuk dari proses dia melihat, dia gambar bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini, atau bentuknya yang memanjang seperti ini. Dia temuin benda-benda nih, misalnya dia temu biskuit, dia temu roda, terus dia ketemu lantai, dia ketemu, oh ini seperti apa namanya pita, kemudian dia temu tapi seperti pita, pitanya diperkecil lagi lebarnya, atau kalau dipikir-pikir ini seperti jendela tapi jadi kayak mengkerut kecil atau apa ya, dia bisa melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, kalau dia melihat benda ini, tapi kemudian dia bisa menyebutkan benda yang seperti ini, sebenarnya dia udah mulai berpikir yang namanya rotasi. Berarti, oh dia udah mulai tahu bahwa bentuk seperti ini tuh bakal sama dengan seperti ini. Nah, itu adalah penalaran spasial ya. Jadi secara level berpikir itu, pertama itu visual. Setelah visual, analisis. Analisis itu, oh kalau misalkan
bentuknya seperti ini, misalnya, oh ini menurut saya sama juga pintu. Nah, dia bilang gitu. Ini menurut juga saya sama pintu, walaupun ini kecil. Bedanya yang disebut seperti pintu itu karena saya melihat ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Kemudian saya lihat lagi, oh itu seperti permukaan dompet, walaupun bentuknya seperti ini, dia bisa menilai. Kenapa itu menurut kamu dompet? Karena ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, dari sini baru ini yang kita sebut di dalam bangun datar adalah sisi, baru dikasih nama. Jadi ketika dia memberi nama itu sekaligus memaknai bahwa yang bentuknya seperti ini namanya persegi panjang. Dia punya dua sisi sepasang, ini sama, ini sama. Terus bisa nggak yang ini kita katakan persegi panjang? Oh iya, sebenarnya persegi panjang juga. Tapi dia jadi lebih spesifik. Kenapa? Sekarang semuanya dia sama. Jadi apa karakteristik khususnya? Karakteristik khususnya dia seperti persegi panjang, tapi bedanya dia semua sisinya sama. Ini diharapkan anak-anak itu udah mulai bisa menganalisis itu secara sifat-sifatnya. Nanti di level yang lebih tinggi, kalau untuk anak usia dini itu sampai cukup di level 0. Jadi dikasih tahu visualnya terus namanya. Oh, yang seperti ubin itu persegi, yang seperti pintu dan jendela persegi panjang. Itu di level usia dini cukup di visual. Naik di SD levelnya level analisis. Oh, yang seperti ini lantai itu adalah persegi dan sifatnya dia memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nanti eksplorasinya bisa ditambah lagi misalnya dengan, oh bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya itu yang mana? Nah nanti bisa tuh sudutnya ditunjukkan, diberi tanda, kemudian minta anak buat menggunting. Nih diberi tanda ini, minta anak buat menggunting. Ini yang dikatakan sudut. Nanti digunting sesuai tandanya ini. Misalnya gitu ya, gunting tuh gambarnya gimana? Gini ya. Nanti digunting, setelah digunting, mereka bisa coba sekarang tumpuk deh. Tumpuk, kalau ditumpuk kan berarti bentuknya akan begini semua nih. Nah, ditumpuk berarti sama. Oh, sudutnya semuanya sama gitu. Sudutnya semuanya sama kalau ditumpuk. Ini loh yang disebut 90 derajat. Bagaimana kalau sudutnya itu digabung? Digabung itu berarti dijumlah. Tadi gabung gitu. Ini gini ya. Gimana nih salah-salah? Digabung misalnya. Oh, digabung, sudutnya digabung. Oh, ternyata bentuknya kalau sudutnya digabung itu menjadi, kalau kita gambar itu menjadi seperti bentuk lingkaran. Nah, dari sini kita bisa memperlihatkan mereka busur untuk mengukur sudut. Nah, busur itu kan begini. Tadi kalau double gini, nah jadi seperti ini ya. Ini kalau dilihat bilangan-bilangannya nanti 180, ini 180, 180, berarti 360. Berarti jumlah sudutnya adalah 360. Nah, bisa ke seperti itu level analisis. Untuk di level abstraksi, itu dia mengaitkan antara bangun satu dengan bangun lainnya. Jadi di level abstraksi itu tadi yang saya bilang, oh ternyata persegi itu adalah bentuk khusus dari persegi panjang. Ya, yang memiliki semua sisi sama banyak. Itu udah dianalisis, di abstraksi levelnya udah lebih tinggi lagi. Kemudian dia juga bisa bilang, oh persegi itu juga adalah jajar genjang. Kok jajar genjang? Jajar genjang dengan sudut 90 derajat dan semua sisinya sama panjang. Jadi nanti mereka di sini belajar menghubungkan antara bangun yang satu dengan bangun yang lain. Itu nggak ada di level SD, adanya di level yang lebih tinggi lagi atau level abstraksi di tingkat SMP. Jadi mereka melihat hubungan itu. Nah, kalau misalnya dia dari SD jalan ya sampai ke atas, dia itu nggak bisa dari level visualnya, itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk di level menganalisis atau ujuk-ujuk di level nyebutin sifat-sifatnya, nggak bisa. Dia harus mulai dari level visual dulu. Kadang-kadang kan kita di sini kan lemahnya di Indonesia itu kan pembelajaran geometri ya. Level berpikirnya harus dari visual dulu. Nah, level visual inilah yang menjadikan seni visual itu menjadi penting. Karena dia bagian dari proses berpikir kita terhadap wujud geometri. Ya, jadi ini yang menjadi penting di level visual.
Nah, bagaimana kemudian membangun ke arah berikutnya? Ini kita bisa menanyakan ini. Manakah satu yang berbeda dari ketiganya dan mengapa? Misalkan ini saya anggap jawaban nomor 1 ini, saya memiliki persegi yang seperti ini, persegi panjang, maaf, terus kemudian persegi panjang khusus seperti ini, kemudian ini ya, ini warnanya biru. Nah, teman-teman misalnya boleh jawab pertanyaan yang ketiga. Ini misalnya lingkaran ya. Ini gini ya, bisa nggak sih? Oh, bisa gini ya. Nah, ini dihapus. Ini gini ya. Ini warna merah. Nih kan ceritanya di sini merah ya. Ini merah yang persegi panjang. Kemudian biru yang persegi, misalkan nih ya, saya gambarkannya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, teman-teman boleh pilih manakah satu yang berbeda dari yang lainnya. Satu yang berbeda dari yang lainnya, ini salah nih. Satu yang berbeda dari yang lainnya dan kenapa? Teman-teman silakan boleh jawab. Eksplorasi di sinilah yang akan membawa kita konteks ke konteks-konteks yang lainnya. Nih, menurut teman-teman apa satu yang berbeda dari yang lainnya? Silakan boleh jawab. Lingkaran. Lingkaran. Kenapa lingkaran itu berbeda dari yang lainnya? Nggak ada sudut kuncingnya. Oh, nggak ada sudutnya, ya. Terus apa lagi? Karena mungkin anak bisa menjawab sama, tapi alasannya itu bakal berbeda. Oke, yang lainnya. Bisa menghubungkan dengan cara dia bergerak, misalnya. Yang persegi panjang merah. Persegi panjang karena merah. Nah, warnanya merah sendiri. Nah, dia berpikir ke warna. Warnanya beda sendiri. Oke, ada lagi. Dari cara gerak mungkin? Cara gerak lingkaran. Nah, jadi mana yang berbeda gitu? Kita bisa arahin mereka. Oh, persegi panjang karena warnanya merah sendiri. Oh, lingkaran karena nggak ada sudutnya. Oh, lingkaran karena gimana? Kalau menggambarnya nggak pakai patah-patah. Maksudnya lurus aja. Gambarnya nggak patah-patah. Tadi kalau dari cara gerak, jadi alasannya kenapa? Karena? Langsung satu tarikan garis. Menggelinding. Menggelinding kalau lingkaran. Ya, menggelinding. Terus apa lagi perbedaan yang lainnya? Apalagi? Boleh dieksplor macam-macam nih. Luasan, Mbak. Luasannya yang persegi gimana? merah luasannya lebih luas. Kalau persegi lebih luas, merah lebih luas. Bisa juga yang merah karena dia paling luas di antara yang lainnya gitu. Tapi bagaimana cara kita membuktikannya kalau itu lebih luas? Nanti Kan tanya anak lebih tuh besar, gitu, Mbak. reasoning. Gimana caranya? Nah, dari sini kita bisa mengeksplor lagi. Oke ya, kita coba gambar yuk. Misalnya kan ini gambar yang ini. Ini kebetulan aku gambarnya persegi panjangnya seperti ini. Tapi kan ditanya misalnya konteks gini ya, aku dari sini bawa ke konteks ini itu ada wujud nyatanya. Jadi kalau misalnya ditanya, karena ini yang paling luas misalnya. Oke, tahu dari mana ini paling luas? Kalau wujudnya itu ada bendanya gitu. Kita pegang bendanya. Gimana caranya tahu paling luas? Megangnya yang tangannya lebih banyak dipakai. Kalau tangannya lebih banyak dipakai sama juga nggak kelihatan kan? Gimana caranya kita tahu mana yang lebih luas? Taruh di telapak tangan, Mbak. Ditumpuk. Mungkin ditumpuk. Ditumpuk. Jadi itu tuh kayak penalaran dasar yang dia tuh memaknai. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan luas? Oh, menutupi permukaan benda. Ternyata si biru ini benar-benar tertutup sepenuhnya oleh merah dan merahnya masih ada sisa. Maka merahnya lebih luas. Bagaimana dengan lingkaran? Lingkaran bagian atasnya tidak tertutup dengan si persegi panjang, tapi dia masih ada sisa ke kanan dan kalau saya geser dalam bayangan saya, dia masih bisa menutupi menutupi lingkarannya, maka dia lebih luas. Apalagi?
Kira-kira apa lagi? Apa yang berbeda? Satu yang berbeda dari ketiganya. Nah, alasannya itu jawabannya bisa sama, tapi alasannya itu bisa beda-beda anak-anak ya. Apa misalnya? Dari cara menggelinding udah, dari warna sudah, dari bentuk sisi sudah, dari sudut sudah, dari apa lagi nih kira-kira nih? Bisa nggak kita ngomong itu yang apa namanya? Yang kalau kita bayangin bisa aja gini, aku mana persegi, aku bilang yang persegi. Terus aku membayangkan persegi ini adalah mainan aku gitu ya, mainan Rubik aku. Kemudian persegi panjang ini aku membayangkannya itu seperti kertas HVS. Dan yang lingkaran ini aku bayangkan biskuit. Jadi menurut aku persegi ini karena dia Rubik, aku berpikir dia berimajinasi itu bisa yang paling berat tuh, karena si Rubik ini paling berat dibanding biskuitnya dia atau dibanding dengan buku kertas, lembaran kertas, bisa kayak gitu. Jadi mengacu ke pengukuran yang lain. Jadi dia masih, kalau dia jawabnya seperti itu, berarti dia kan masih mengasosiasikan benda-benda yang ada di sekitarnya dengan wujud ini, masih berpikir secara visual. Kalau dia udah mulai masuk, dia gerak, menggelinding, maka dia udah mulai masuk sifat-sifat, ciri-ciri. Ketika dia udah mulai masuk sudut, berarti levelnya udah sifat, ciri-ciri, yaitu analisis. Prosesnya udah seperti itu. Nah, ketika dia membandingkan dengan cara seperti ini, kenapa lingkaran itu berbeda? Karena baik persegi maupun persegi panjang itu punya dua pasang sisi yang sama. Mereka berdua tuh sama-sama punya dua pasang sisi yang sama. Atau mereka berdua sama-sama punya 4 sisi, sementara lingkaran bukan. Itu udah levelnya analisis, bukan lagi visual. Jadi dari cara mereka menjawab lontaran-lontaran pertanyaan kita menganalisis cara berpikirnya mereka. Kemudian dari proses-proses ini, ketika kita berbicara bagaimana gerak, ini kan sebenarnya bisa diproses kalau misalnya diintegrasikan terhadap sains ya, bagaimana benda itu bergerak. Kenapa benda yang seperti ini bergeraknya menggelinding? Kenapa yang ini tidak menggelinding? Apa yang terjadi? Dia lebih peka terhadap sekitarnya. Kemudian bagaimana dengan cerita terhadap benda-benda ini? Kita bisa mengkomunikasikannya itu kan agar orang memahami dengan cara berbahasa. Jadi dari sini ada proses yang ditransfer. Kenapa dia mengkomunikasikan sesuatu? Ini yang saya bilang integrasi itu kuncinya itu bahwa kita memahami konteks apa yang diajarkan, tapi ketiganya ini itu masuk dalam sebuah topik. Nah, topiknya adalah topik seni, gitu. Topiknya adalah topik seni, tapi bukan menjadikan seni ini sebagai kayak lewat aja, tapi memang itu kita bisa bahas bahwa di sini adalah sebuah kayak karya geometri yang kenapa misalkan bisa aja penulisnya atau apa sih sebenarnya kenapa orang menggambar geometri bentuknya seperti ini, itu ada kaitannya dengan simbol-simbol bahwa ketika menggelinding dinamakan sebagai dinamis, itu memberi makna terhadap garis-garis di dalam seni. Kita bisa mengarah ke situ juga. Banyak seniman yang menggunakan bentuk-bentuk geometri ataupun bentuk-bentuk yang organik ya, organic shape, geometric shape. Terus kita bisa menceritakan benar-benar terkait seni, karena di seni ini ada yang namanya shape atau 2D, yang salah satu kita perhatikan juga ketika kita mengamati sebuah karya seni. Jadi ini sebenarnya hal sederhana yang saya sering banget pakai pertanyaan, ada 3 benda, tunjukkan satu yang berbeda dan kenapa. Karena biasanya kok pakai cara kayak gitu kena semua. Dan penalarannya juga jalan dan masuk ke berbagai hal, ke arah entah itu komunikasinya, sainsnya, atau cara berpikir, proses berpikir geometri. Jadi kalau di dalam matematik, karya seni visual itu lebih kepada level geometri, kita bisa memulai level geometri dari visual. Jadi untuk belajar geometri itu level berpikirnya nanti visual, kemudian analisis, kemudian abstraksi,
Nanti lebih tinggi lagi SMA itu deduksi. Ada lagi nanti rigor. Deduksi rigor. Nah, seni itu betul-betul sangat bermanfaat memulai di level visual. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk di level visual, untuk masuk ke dalam pembelajaran geometri. Komunikasinya kita bisa masuk mengelaborasi dengan bahasa. Topik apa di bahasa tersebut? Apakah menyimak, apakah mendengarkan, ataukah merefleksikan gagasan? Kita bisa gali dengan cara-cara seperti ini. Ini contoh saja. Kemudian lanjut. Terus penting ya bahwa seni ini masuk di kurikulum itu bukan untuk meningkatkan prestasi akademik. Kenapa? Hal itu nanti akan menghilangkan kontribusi unik seni untuk pendidikan dan menempatkan seni itu di bawah mata pelajaran akademis. Padahal maksudnya tuh nggak seperti itu. Setiap mata pelajaran itu unik dan memiliki kontribusi khasnya dalam pendidikan. Tidak ada mata pelajaran yang lebih mulia dari mata pelajaran yang lainnya. Jadi integrasi ini sama seperti misalkan saya bekerja sama dengan teman-teman di SKK, terus kemudian bekerja sama lagi dengan teman-teman di sejarah. Nah, kita berbagi hal-hal yang sebenarnya di situ ada satu kesamaan gitu ya. Apa misalnya? Entah itu persepsi, entah itu bagaimana kita memiliki cara pandang dan kemudian kita komunikasikan. Nah, itu yang terjadi ketika seni diintegrasikan di dalam pelajaran lain. Jadi bukan semata-mata kita cuma pakai doang, tapi kita punya perspektif berbeda gitu loh. Oh, kalau dari perspektif seni melihatnya seperti ini, di matematik ada yang namanya level berpikir. Nanti ketika level berpikirnya, gimana sih tahapan pembelajarannya? Karena kita tahu level berpikirnya dimulai dari analis, dari visual, kita untuk mengajarkan geometri pertama kali berarti harus ngajakin dulu anak-anak untuk kenalan dulu, memberikan informasi. Setelah kenalan, bagaimana cara kita menganalisis? Kita mengajak kepada sebuah aktivitas, di mana aktivitas itu adalah aktivitas yang kita bimbing atau aktivitas terbimbing supaya mereka mengerti apa sudut, apa sisi. Setelah mereka mengerti, kita berikan diskusi dan penjelasan. Setelah diskusi dan penjelasan terjadi, kita bisa melakukan apa yang namanya level berpikir, level pembelajaran orientasi bebas, yaitu kita memberikan aktivitas. Nah, di orientasi bebas ini juga bisa kita eksplorasi dengan gagasan-gagasan seni. Jadi seninya dapat, secara berpikir matematisnya juga dapat pembelajarannya. Setelah itu baru integrasi. Bagaimana kita menyimpulkan itu ada dalam ranah bahasa. Oke. Saya mau memberikan sebuah gambaran. Ini beberapa karya-karya dari peserta AJS ya. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya, kalau teman-teman lihat ini ada apa nih di sini? Kalau kita berpikir ngomongin bahasa, ngomongin seni, ngomongin matematik. Kira-kira apa yang terjadi di sini nih? Kalau misalnya kita menggunakan aktivitas ini. Seninya juga harus dapat nih. Seni itu kan mengekspresikan. Kita bisa menceritakan tentang misalnya secara sosialnya ini rumah. Rumah itu sebenarnya apa? Tempat berlindung. Nah, rumah bisa dibuat misalnya dengan konsep yang sangat sederhana, misalnya rumah seperti ini, atau biasanya yang kalau bentuknya kayak gini, kita bisa bilang aja ceritanya ini ada bentuk apa namanya tabung sama bentuk seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih kalau yang kayak gini tuh apa tuh? Oh, kayak bentuk es krim. Nah, itu namanya kerucut. Nah, level visualnya seperti itu. Kita bisa ajak mereka nih untuk mengeksplorasi bagaimana cara membuat ini. Cara buatnya gimana? Nah, cara buat ini adalah pengalaman visual mereka untuk mengenal bentuk. Jadi memang geometrinya itu di level visual dulu. Level visual, baru nanti diproses ke yang lainnya. Ini saya sebenarnya hanya mau tunjukkan, teman-teman mungkin punya gambaran apa yang terjadi dari proses-proses yang sebenarnya telah dilakukan anak ini tanpa mereka sadari mereka sudah ngapain. Ini bicara teori warna bisa ke Isaac Newton ya, kita bisa masuk ke sini. Ini juga bicara gerak ya. Ini bisa kita lakukan. Ini
saya mau tunjukkan aja. Ini lebih kepada komposisi. Ini kalau di seni kan kita belajar tentang value. Tapi ini sebenarnya kan komposisi, bagaimana sebuah biru ditambah komposisi warna putih misalnya ya. Ditambahin putihnya seberapa makin meningkat. Sampai akhirnya terjadi value seperti ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dasar atau yang ini sculpture kalau di dalam seni itu Paul Jackson ya, ini terinspirasi dari Paul Jackson. Jadi kenapa sih ini tuh juga bisa dieksplorasi? Karena sebenarnya ini bisa terkait dengan bentuk-bentuk bangunan ataupun bentuk-bentuk yang memperindah, biasanya di hotel, kemudian di museum apa, biasanya di depannya itu ada bentuk-bentuk unik yang inspirasinya itu sebenarnya sederhana, dengan kita mengeksplorasi atau ngelakuin sesuatu dengan membentuk ini dilipat gitu, digunting tengahnya, kemudian diproses, dimanipulasi. Nah, ini dengan benda konkret ya. Kita juga bisa bermain bahwa bayangan ini bisa menjadi sebuah karya. Kemudian ini bicara keseimbangan. Nah, ini ada salah satu, kita pernah pakai, ini di Art Jam Session semua ya, ini sebenarnya ini ngomongin Mobius. Nah, Mobius ini adalah salah satu topik yang menarik di dalam matematika, dan ternyata ini digunakan di Taiwan ini. Ada gedung nih, terinspirasi dari Mobius. Dan kalau teman-teman sadar, kalau yang punya Genius ya, yang ada punya bank Genius itu kan logonya itu sebenarnya logo Mobius tuh. Kalau teman-teman sadar. Nah, itu bicara satu hal yang benar-benar unik nih dalam matematika Mobius ini. Jadi Mobius ini dia itu adalah bangun 3 dimensi tapi cuma punya satu sisi. Tapi bangunnya 3 dimensi. Jadi dia tuh jadi unik. Jadi ini kelihatannya ini tuh adalah satu sisi, karena teman-teman tapi tahu Mobius ya, bisa buatnya tuh dari kertas gitu. Jadi itu dia tuh satu sisi loh ini. Karena kalau kita jalan di sini, kita akan kembali ke belakang tanpa kita berpindah. Jadi satu sisi. Tapi bentuknya 3 dimensi. Biasanya kan kalau 3 dimensi itu paling sedikit kan kita membutuhkan 3 sisi ya. Nah, ini unik nih, satu sisi tapi dia 3 dimensi. Di sini sebenarnya anak-anak mengenal bahwa ada sesuatu yang kita bisa ciptakan dari sebuah kreativitas. Ini sebenarnya yang menciptakan itu pertama kali itu bukan ahli matematik ini, tapi dia ahli astronomi kalau nggak salah nih. Nah, ini explore bentuk bagaimana gerak itu bekerja. Kalau saya mau tampak ketika dibuka seperti apa, itu juga ada nalar di sini. Tapi mereka melakukan ini betul-betul beraktivitas seni. Artinya karena kita membawanya ke level visual dulu kan, kalau ke anak-anak ini. Mereka nggak kita kasih tahu ini nanti bahasa begini, enggak. Tapi dalam prosesnya. Ini juga sebenarnya kita mengenal sudut ini dan penggunaan jangka dan bagaimana membagi sudut menjadi 12 sama besar dengan berbagai cara, bukan hanya menggunakan jangka. Ini juga kita coba salah satu desainnya dari Leonardo da Vinci yang sebenarnya ini adalah bisa ke level yang disebut kalau nanti SMA itu dia ke arah sudut ya. Jadi ke kalkulus ini sebenarnya nih. Ini di sininya kemiringan ini. Jadi ketika kita beraktivitas seni pada dasarnya sudah membangun pengalaman intuitif untuk kita belajar hal-hal akademik. Ini juga bagaimana suatu bentuk itu bisa dibuat dari kumpulan bangun datar gitu ya, bangun ruang dibentuk dari kumpulan bangun datar. Ini juga sama, di sini anak-anak mengeksplorasi gambarnya dia ini bisa macam-macam nih di sini nanti gambarnya dia, kemudian dieksplorasi supaya dia bisa bergerak seperti ini, apa yang harus ditaruh di tengah. Ini sederhana-sederhana. Tapi sebenarnya ini anak-anak mengeksplorasi gagasan-gagasan yang supaya kita tahunya, berarti setiap konten yang kita ajarkannya kita mesti tahu. Ini udah ya habis. Nah, gimana sebenarnya mengintegrasikan
Oh, ini lewat. Nah, ini ya, kita eksplorasi berbagai bentuk lingkaran. Ini sebenarnya levelnya semua masih di level visual, karena ketika kita beraktivitas seni, kita lebih kepada bagaimana membangun kepercayaan diri mereka. Jadi ketika buat lingkaran dari benda-benda yang ada di sekitarmu, dia cari benda-benda yang ada di sekitarnya yang permukaannya bentuk lingkaran, kemudian dia cetak. Setelah dicetak, dia akan lihat bahwa bentuk bagaimana cara temannya menyusun tuh berbeda-beda. Tapi nggak apa-apa, dengan beraktivitas seni mereka tahu bahwa saya berbeda itu tidak apa-apa. Nggak ada yang kita tuh eksplor ini salah, ini benar. Tapi oh ini dari lingkaran semuanya. Dan ternyata kalau diputar, lingkaran tuh bisa seperti ini. Terus kalau saya potong bisa seperti ini. Jadi bisa banyak cara mereka mengeksplorasi tentang lingkaran ini. Levelnya masih di level visual. Kenapa? Karena mereka belum menyebutkan sifat-sifatnya, atau bahkan mereka belum dikasih tahu namanya. Lingkaran juga nggak apa-apa. Yang penting ada proses eksplorasi. Bagaimana kalau lingkaran diputar, bagaimana kalau lingkarannya dipotong dibagi dua, bagaimana kemudian lingkaran itu bentuknya disatukan seperti ini atau bertolak belakang, itu jadi seperti apa, itu adalah pengalaman-pengalaman penalaran spasial. Ini juga melihat bentuk, bagaimana ini bisa ada merahnya di sini, ini nanti simetri ya, kalau teman-teman pasti udah ngeh lah ini simetri, ya, mengenal berbagai bentuk. Nah, yang menarik juga ini bahwa kumpulan bangun datar itu bisa membentuk bangun 3 dimensi ya, seperti ini. Ini Jean Dubuffet, ini ada di museum apa juga, aku lupa di museum apa, tapi ini jadi sebuah karya yang menarik kalau misalkan sculpture ini diwujudkan dalam bentuk yang nyata gitu. Kalau ini kan anak-anak buatnya dari kertas nih, tapi ini menjadi menarik. Ini juga dari sini banyak yang bisa dieksplor, kita bisa bercerita. Nah, jadi maksudnya mengintegrasikan seni dengan mata pelajaran akademis lain itu adalah siswa belajar melalui seni dengan memberi mereka kesempatan untuk mempelajari materi pelajaran akademis dengan seni sebagai titik masuk. Titik masuknya seni gitu, masukin dari seni. Kayak tadi saya masukin dari seni. Guru dapat menggunakan musik, seni visual, atau drama untuk memperkenalkan atau memperkuat konsep. Dan seninya itu tidak dianggap sebagai produknya. Jadi bukan ngelihat produknya ketika kita pakai seni untuk mata pelajaran lain, tapi pengalaman bikinnya itu yang memberi siswa cara bermakna untuk mengekspresikan pengetahuan mereka. Misalnya tadi kalau misalnya kayak bayangan, supaya saya membentuk bayangan orang ada tangannya, berarti benda aslinya bisa pakai apa saja ya gitu. Jadi mengekspresikan pengetahuan mereka. Jadi nanti mereka mengerti bahwa oh kalau bendanya itu mau lebih besar, apa yang saya lakukan dengan benda saya? Apakah dijauhkan, apakah didekatkan? Proses-proses yang mereka lalui ini yang sebenarnya menjadi pengetahuan intuitifnya mereka dan menawarkan berbagai perspektif tentang suatu konsep. Misalnya tadi kayak yang bikin keseimbangan. Oh, aku bentuk lingkaran sama bentuk yang segitiga seperti ini kayak kurang seimbang, berarti aku kurangin lagi. Atau kalau aku mau seimbang, yang agak berat ini aku jauhkan nih dari titik keseimbangannya. Itu tuh pengalaman-pengalaman yang sebenarnya dibangun untuk menguatkan nanti ketika dia tuh belajar materi yang lebih dalam. Tapi bukan berarti juga itu cuma sebagai alat, tapi memang dia juga belajar seni, bahwa ada karya loh yang diciptakan dengan ide seperti ini, dengan perspektif seperti ini. Ya, yang keseimbangan itu kan oleh Alexander Calder. Nah, ketika kita mau mendesain bagaimana pembelajaran, nah yang harus diperhatikan itu adalah telaah dulu tujuan. Ini saya ambil dari kurikulum Merdeka ya. Kalau kita lihat, ini saya ambilnya seni rupa karena seni visual. Ini teman-teman bisa baca, benang merah seni rupa dan matematika ini jembatannya apa? Karena nanti kan seninya diambil sebagai titik loh. Jadi dia belajar seni itu nanti titik awal untuk belajar matematika, misalnya di penalaran spasial itu dia bicara di level visual. Nih kira-kira nih antara seni rupa dan matematik penyambungnya apa nih? Ada apa di sini kalau teman-teman lihat? Kalau dari sisi tujuan nih, yang terlihat apa nih?
Poin utamanya sebenarnya ada satu loh ini. Coba teman-teman nggak? Antara seni rupa dan matematika poinnya satu nih. Terkait gagasan, merespon sebuah gagasan atau situasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nih, di sini juga berbicara bagaimana menyelesaikan masalah. Di situ yang utamanya adalah gimana sih sebenarnya penyelesaian masalah ini kita merepresentasikan gagasannya. Untuk bisa merepresentasikan gagasan, kita butuh pengalaman mengekspresikan, megang-megangnya, misalnya tadi lingkaran, saya gelindingin, itu bisa nanti tergelinding. Nah, bagaimana cara saya mengucapkannya, bagaimana cara saya membedakan dengan yang lainnya. Kemudian menyelesaikan masalah, artinya, oh kalau seandainya saya bikin roda mobil yang bentuknya nggak lingkaran, jalannya seperti apa? Atau mungkin saya tetap bisa bikin rodanya tuh persegi, tapi mungkin jalanannya yang diubah atau apa? Itu gagasan-gagasan yang mereka akhirnya bisa koneksikan gitu. Tapi bicara seni rupa dan matematika itu ada telaah tujuan yang sama. Sebenarnya pada dasarnya kita sebagai pribadi percaya diri ya terhadap kekuatan kita dan menyelesaikan masalah di dalamnya. Kalau misalnya seperti ini ya, kalau kita telah dari tujuannya, kalaupun terhadap IPA, seni rupa terhadap IPA, ini juga sebenarnya sama. Kuncinya ada di bagaimana menyelesaikan masalah ataupun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa di sini ada merumuskan, mengidentifikasi itu kan bagian dari proses kita mengenali antara satu dengan yang lainnya. Di situ ada proses yang namanya berpikir kritis. Jadi di IPA ini udah kelihatan bahwa ketika kita menunjukkan bentuk-bentuk di dalam dunia seni rupa, artinya kita memiliki kepekaan terhadap suatu bentuk, maka itu juga melatih kita untuk memahami, untuk kita juga peka terhadap konsep-konsep atau klasifikasi yang mungkin kita bisa lakukan. Oh, ini persegi, ini bukan persegi. Oh, di alam ketika persegi sifatnya itu keseluruhannya sama, maka kita bisa tempatkan misalnya dalam sebuah ruang dengan bentuk seperti ini akan menimbulkan perasaan yang seperti ini gitu. Bahasa Indonesia. Jelas nih kalau kayak gini kemampuan apa? Mengkomunikasikan. Oke, kalau kita berbicara di telaah tujuan ini agak sulit, kita lihat di standar proses. Nah, di standar proses ini adalah proses yang harus terjadi atau kita bilang kalau di kurikulum bilangnya elemen kecakapan, tapi sebenarnya intinya adalah standar proses, yaitu proses yang harus ada dalam pembelajaran matematika, dalam pembelajaran seni rupa, matematika, IPAS, dan bahasa Indonesia. Misalnya kalau di matematika itu harus ada penalaran, harus ada pemecahan masalah, komunikasi, representasi, koneksi. Nah, penalaran dan pembuktian ini bicara kenapa kamu bilang itu benar. Bagaimana kamu tahu tadi luasnya itu sama, luasnya itu lebih besar. Nah, seni itu kita bisa mengalami itu artinya kita memproses, memegang dan menumpuknya, kemudian memberikan sebuah informasi bahwa ini lebih luas, ya. Pemecahan masalah itu ditandai dengan ada suatu masalah yang nggak bisa langsung kita selesaikan. Dalam sebuah proses karya seni, kalau kita misalnya membuat karya-karya yang terkait dengan kinetic art, ya, kinetic art yang dia tuh bisa digerakkan atau apa, itu kita bisa memprosesnya, membuat pemahaman-pemahaman baru kayak tadi keseimbangan. Oh, kalau misalnya saya mau bendanya seimbang A dengan B, tapi B itu lebih berat, oh berarti B itu harus dijauhkan dari titik tumpu, misalnya seperti itu. Dia mengalami dulu, baru nanti dia bisa tahu bahwa oh ini bisa menyelesaikan masalah keseimbangan. Oh ini terkait sama ilmu IPA bahwa terkait titik tumpu, terkait beban gitu ya. Di IPA itu bicara hanya dua, sebenarnya pemahaman dan keterampilan, mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan, melakukan penyelidikan. Nah, proses-proses ini sebenarnya ada kalau misalnya kita mengambil pertamanya kalau kita mau mengintegrasikan
ambil sebuah konten, misalnya kontennya tentang apa, ya kayak tadi misalnya saya mau ambil konten seninya adalah yang contoh saya tadi ya, konten seninya adalah shape atau karya 2D. Nah, karya 2D ini saya mengambil sebuah karya geometric art dari Bauhaus itu ya, yang ada di Bauhaus oleh si Left-Handed Gang. Kemudian saya minta mereka tuh mengamati. Di situ kita mengeksplorasi apa sih yang dimaksud dengan karya dua dimensi. Oh, sebuah karya yang kita bisa lihat secara outline-nya atau kita bisa lihat secara areanya. Dari situ area itu yang seperti apa? Oh, area itu yang kita menutupi permukaan, ada proses matematikanya di situ. Kemudian bagaimana mengkomunikasikannya? Kita amati, oh kalau lingkaran itu berbeda loh dengan yang lainnya secara gerak. Oh, secara kenapa itu berbeda? Oh, ada juga karena dia tidak memiliki sudut. Oh, artinya apakah bisa disimpulkan ya kalau sesuatu tidak memiliki sudut, maka dia lebih mudah menggelinding. Nah, kita menyimpulkan. Nah, berbicara ketika di bahasa Indonesianya, ketika teman-teman memberikan pendapatnya, mereka belajar menyimak, kemudian mereka belajar menyimpulkan, belajar berbicara. Nah, setelah itu kita bisa mereka mengintegrasikan dengan cara menuliskan apa yang telah mereka pelajari hari itu tentang seni yang kita tadi bahas. Jadi ada hal apa saja di situ, kita mengintegrasikan semuanya. Jadi intinya terakhir ini adalah penelitian oleh National Endowment for the Arts. Ini katanya, jadi seni itu punya peran itu mendorong perkembangan siswa untuk aktif terlibat. Jadi apa-apa yang belajar matematik berarti kalau melalui seni siswanya harus terlibat. Kalau belajar bahasa melalui seni siswanya harus terlibat. Kenapa? Seni itu harus karena seni itu mendorong untuk aktif. Dan juga berkontribusi pada pengembangan budaya sekolah yang kreatif, berkomitmen, menarik, dapat membantu menghasilkan kurikulum yang dinamis tadi, dinamis, terkoordinasi, dan kohesif, menjembatani komunitas yang lebih besar, memanusiakan lingkungan belajar. Karena dengan seni ini, pada prinsipnya ketika anak udah terbiasa dengan melakukan, dia akan lebih percaya diri dan nggak ngelihat yang lain dan nggak peduli dengan penilaian orang, tapi dia mengamati sendiri. Jadinya apa yang terjadi? Kenapa? Karena kalau lingkungan belajarnya sudah kondusif, nggak mencela, nggak salah itu biasa, kemudian ternyata hasil dari proses belajarnya itu diterima, hasil dari proses belajar itu dikomunikasikan, maka pengalaman-pengalaman yang menyeluruh terhadap apa yang mereka lakukan itu akan menjadi bekal untuk mereka menjadi orang yang percaya diri dan sanggup untuk mengkomunikasikan gagasannya dan juga berani untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini beberapa naskah akademis yang menguatkan bahwa bicara seni itu sangat dibutuhkan di dalam dunia akademis karena tadi melibatkan siswa, sehingga di situ mereka akan memiliki kesadaran dan pemikiran kritis, membangun makna untuk mereka sendiri, dan mengembangkan keterampilan mendengar, berpikir dalam memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang sebenarnya ini semua itu ada di dalam standar proses IPAS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Jadi kuncinya gimana mengintegrasikan seni, teman-teman konten apa dari bahasa, IPA, seni masuk, itu cari sebuah tema atau topik dari seni yang kemudian mengintegrasikan semuanya. Jadi bukan cuman alat, oh ini kalau ngomongin ini ada nih kayak gini doang, enggak. Tapi memang dibahas bahwa, oh seninya kita bicara mengapresiasi seni dari sisi line, dari sisi dotnya, dari sisi shape-nya, dari sisi space-nya, atau dari sisi emphasize-nya atau macam-macamnya. Nanti dari situ kenapa kita harus melihat tersebut? Karena ada karakter yang misalnya bisa kita bangun bahwa ini bendanya ini punya sifat ini loh di dalam dunia nyata. Coba kita masuk ke IPA. Bagaimana mengkomunikasikannya kita bisa masuk ke bahasa. Jadi seperti itu aja sih teman-teman. Jadi gambarannya, kesimpulannya, untuk bisa mengintegrasikan, teman-teman harus tahu dulu yang dipelajari di seni apa. Kemudian dipelajari di bahasa apa, IPA apa, kemudian matematika apa. Kalau teman-teman mau mengintegrasikan seni ke matematik,
ambil dulu konten seninya apa, kemudian cari konten ininya apa. Jadi mereka berdua tuh berjalan beriringan. Tapi masuk dari seni itu menjadikan dia lebih fleksibel, nggak kaku. Karena kita ngajakin mereka untuk apa? Untuk menyentuh, untuk konkret, untuk mengamati, untuk memproses hal tersebut, untuk mereka bisa mindah-mindahin, muter, naro, ngebalik, numpuk, gunting, kayak gitu. Itu aja, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gambarannya mungkin karena ini cuma kayak teori aja ya, tapi soalnya yang materi-materi detail-detailnya itu ada beberapa di folder saya, tapi belum sempat diolah lagi. Tapi kuncinya itu tadi, teman-teman konten matematikanya harus sadar betul apa. Jadi ya kuasai kontennya. Konten seninya harus sadar betul apa. Kalau di seni itu kan, kalau di pembelajaran itu ibaratnya kalau di seni visual itu basic elemen atau elemen dasar sama elemen prinsip, elemen dasar, elemen prinsip. Nah, itu nggak jauh-jauh dari situ. Teman-teman nanti eksplor bahasanya apa. Bisa nanti kita bicara seni, bagaimana misalnya seorang seniman konseptor seperti Solewit, bagaimana dia membahas ide-idenya, itu juga bisa masuk dari situ. Ini saya agak susah kalau ini waktunya udah mepet dan kayaknya saya udah banyak ngomong. Silakan teman-teman ngomong aja. Iya Bu nih, Andri, menarik banget. Boleh silahkan langsung. Bu Andri, ini aku sampai overwhelmed. Keren-keren banget tadi ngelihat karyanya siswa AJS ya. Membuka banget nih Bu Andri. Nah ini mungkin ya itu tadi sih ya. Kadang-kadang ada bisa dibilang ego bidang studi ya. Kadang-kadang misalnya ketika kita mau kolaborasikan gitu, nanti kurang waktunya nih untuk belajar lebih deep soal sainsnya misalnya. Nah itu sih Bu Andri yang juga jadi ya saat ini udah ada sih kolaborasi, cuma kadang-kadang ada beberapa guru yang masih ini harus dilakukan dengan cara seperti ini gitu. Nah itu berarti kita mungkin harus dari kitanya ya sebagai pengajar seninya juga Pengajar untuk seninya ini juga bisa. menguasai konten bahasa, Mbak. Menguasai konten bahasa, menguasai konten matematika. Tapi kalau di AJS saya bisanya eksplornya matematik aja. Di sana loh ya. Sampai Jadi konten matematikanya nguasai, seninya juga nguasai, IPA-nya nguasai, baru kita benar-benar bisa koordinasikan gitu. Atau kalaupun kita nggak menguasai, memang harus ada teman yang harus kayak gimana, kita harus mengakomodir dia, karena kan setiap pelajaran itu kan spesifik. Oh ini harus dilakukan dengan cara ini, nah kita tarik. Karena sebenarnya susah loh, kan koneksi ini intinya. Mengkoneksikan itu nggak bisa cuman kayak kita luar-luarnya doang, tapi memang harus tercapai, tujuan IPA-nya harus tercapai, tujuan bahasanya tercapai. Jadi kalau memang itu nanti berhasil kolaborasi bahasa, matematika, itu dua-duanya itu benar-benar lebih lentur dan kita tuh punya perspektif baru. Karena sih aku ngerasa berbeda sih, setiap anak yang dilakukan perspektif baru, itu tuh beda banget. Kayak waktu itu saya ngajar pecahan, terus saya ambil Paul Klee, salah satu Paul Klee, terus saya bilang, coba kamu lihat karyanya Paul Klee. Sebenarnya gagasan apa yang mau dia ambil kayak gitu kan. Terus mereka tuh nggak ketemu, terus saya bilang, coba amati warna yang dia gunakan, apa yang terjadi. Oh ternyata iya, kok yang sebelah sini sama sebelah sini ya? Itu kayak semacam simetri dalam matematik. Cuma saya bilang kondisinya, saya mau lihatnya tuh dari sisi pecahannya. Jadi saya eksplornya ke pecahan. Apa itu makna pecahan? Kalau dia ambil warna sekian, ada berapa bagian dari keseluruhannya. Nah nanti di ide gagasan di Solewit ini, di si Paul Klee ini, dieksplor bahwa ketika berbicara warna, itu ada yang namanya teori warna. Nah teori warna masuk tuh ke seninya gitu kan. Nah itu susah tuh Mbak, jadi memang harus kamu bahasa maunya kayak gimana, jadi kita mengakomodir, kita seni maunya kayak gini, tapi karena nggak ada yang lebih lemah, semuanya itu harus masuk kuat gitu. Terus kalau menurut saya juga nih Mbak, nggak usah dipaksakan Mbak, kadang saya ngerasa dia tuh dipaksakan, jadi asal ada, nah itu yang saya nggak setuju, dipaksakan. Jadi memang kalau tadi Mbak Irma bilang, iya betul harus dilakukan gini, berarti kita harus punya perspektif lain nih, gimana caranya itu tercapai, seninya tercapai. Malah sebenarnya mangkas waktu kan, karena kan ibaratnya melakukan satu aktivitas, tapi yang susah itu adalah mendesain di awalnya, karena
benar-benar kalau di bahasa rencana pembelajaran kamu apa? Saya mau anak tuh bisa kayak gini. Oke, di seni tuh mau kayak gini. Kita mau nyatuin berapa nih? 3 misalnya. 1 lagi IPA. Oke, kita ambil di karya seni tuh ada kayak gini. Terus di IPA tuh begini, baru kita nyatu. Kalau misalnya cuma diambil sekilas doang, nanti nggak kena semuanya. Seninya nggak dapat, nanti IPA-nya mungkin sedikit, nggak dalam, jadinya ngambang. Harus tetap bener-bener kuasain 3 bidangnya. Nggak bisa cuman yang penting tahu, nggak bisa, harus semuanya gitu. Susahnya itu. Jadi harus kerjasama, kolaborasi, intinya kolaborasi aja. Terus jangan nganggep kalau seni tuh diecek-ecekin aja, asalnya, ya udahlah yang penting ini, jangan. Karena kan dia punya karakteristik tersendiri, seni itu juga. Gimana kita misalnya mengapresiasi sebuah karya seni, itu kan ada karakteristik tersendiri yang nggak bisa dipisahin. Itu karya AJS itu sebenarnya banyak banget loh, itu cuma sebagian kecil banget yang saya cuma comot asal doang, maksudnya nggak saya pilihin, ambil aja, ini, karena itu banyak sekali karya-karya anak yang mungkin bisa dikuatin, ditambahin ini, karena sifatnya kalau di AJS itu kan dia lintas usia, jadi itu memang buat level visual aja, sama dia tuh kayak konkret, memanipulasi benda konkretnya. Jadi kalau guru misalnya mau pakai, kalau anak itu sudah pernah ikut latihan kayak gitu, dia akan nge-recall pengalaman visualnya itu. Betul-betul. Oke, kebayang sih saya. Jadi ibaratnya itu lebih integrated, jadi bukan silo gitu ya, bukan sendiri-sendiri Bukan. ditempelin gitu ya. Nggak bisa. Baik. Ya benar, dengan mempraktekkan tadi numpuk, mindahin, muter, balik, megang bendanya langsung, itu anak-anak juga relate ya Mbak ya. Jadi dia ngerasa punya pengalaman langsung gitu untuk mengenal situasi atau konsep yang lagi diajarin gitu ya. Makanya kalau di geometri prinsip visual art ini intinya di level visual, dia memang di level visual, level berpikir tadi, level visual, kemudian analisis, kemudian abstraksi, kemudian deduksi, kemudian rigor. Jadi benar-benar seni itu mengantar kepada, benar-benar dia tuh mengantar kepada pemahaman analisis. Jadi ketika dia udah punya praktek, memvisualkan, tahu prosesnya, kemudian dia mengkomunikasikan, itu di level visualnya geometri, itu betul-betul seni. Kemudian masuk ke analisis, mulai menganalisis itu apa sih yang dianalisis? Oh, sifat-sifatnya. Oh, bagaimana cara sudutnya, sisinya, terus bagaimana garis, apa yang disebut garis, kayak gitu-gitu tuh eksplorasi itu nanti dianalisis. Lebih tinggi lagi dia mulai ngebandingin antara bangun satu dengan bangun lain. Kalau dia nggak punya pengalaman visual di seni, itu agak susah. Penalaran spasial. Jadi kalau di matematik itu khusus betul. Visual art itu penalaran spasial. Benar. Karena kasusnya gini, belum tentu ya, kan misalnya penalaran spasial tuh main Tangram. Itu kadang orang nggak ngerti kalau bentuk begini itu bisa kita dapat dari bentuk gini diputer, itu sesederhana itu ternyata belum tentu tahu loh. Jadi itu saya ngerasainnya, karena level geometri itu tidak didasarkan kepada usia, tapi kepada pengalamannya dia. Nah, pengalaman ini yang dibangun di art harusnya. Itu harus dibangun dari art. Dan lucunya tuh kalau geometri ada, kan kita ngasih Tangram nih bentuk. Itu ada guru yang benar-benar nggak bisa muter loh. Bu, itu sudut yang siku-sikunya ada di sebelah mana, Bu? Sebelah sini atau sebelah sini? Terus ya coba, Bu, untuk biar sudutnya sebelah sini, apa yang harus dilakukan, Bu? Dia muter aja itu masih bingung loh. Terus ini bentuk apa ya? Terus itu jajar genjang, tapi dia punya 2 segitiga. Gimana caranya bentuk jajar genjang dari 2 segitiga yang sama? Dia masih bingung. Coba, Bu, ditaruh, diputer-puter, baru tahu ternyata muter 2 segitiga ini bisa jadi jajar genjang. Oh, baru tahu muter 2 segitiga ini jadi persegi. Oh, baru tahu bisa jadi trapesium kalau ditambahin ini. Nah, itu tuh pengalaman-pengalaman itu bisa didapat sebenarnya dengan aktivitas seni gitu. Iya. Jadi kita sebetulnya boleh ya, Mbak Andrin, mundur sedikit. Misalnya kalau misalnya kita ngeliat nih anak-anak kelas 7 masih kayaknya kok konsep matematikanya juga masih belum dapat, kita mundur, ibaratnya kita mundurin sedikit gitu ya, agar mereka juga dapat pengalaman konkretnya lagi gitu. Iya, harus dari itu, soalnya memang harus mereka manipulasi dulu. Nah, kekuatan seni itu mereka bisa manipulasi itu, gunting, tempel, puter, balik, lipat, ya, itu harus terjadi. Karena percaya atau enggak, ada anak gini, sifat layang-layang, terus saya bilang gini, udah tahu kan, aku pakai gambar layang-layang. Terus aku bilang, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Kan udah jelas ya kalau bagi kita di gambar ya.
Ternyata enggak loh buat anak-anak. Akhirnya saya bilang, oke sekarang ambil kertas. Saya bikin pengalaman konkret. Ambil kertas, habis itu bikin layang-layang. Tahu nggak cara bikinnya? Oke, dari sifat-sifatnya nih ya. Udah, setelah bikin, oke, yang disebut sudut tuh yang ini. Sekarang kamu gunting. Gunting, tempelin. Sama nggak dia? Sama. Nah, ini yang dibilang sepasang. Ada 2. Itu kayak gitu baru, baru ngerti. Setelah digambar, baru disimpulin, baru ngerti. Kayaknya buat kita tuh simple, tapi pengalaman itu sangat berharga gitu ketika memproses dalam pelajaran seni kita kayak nyemek-nyemek apa, itu tuh ternyata penting. Memang, dan anak itu bukan tipe anak yang gampang susah ngerti loh, dia tuh gampang ngerti. Tapi entah kenapa pernyataan itu kok buat dia sulit. Aku juga sampai nggak habis pikir. Memiliki 2 sudut yang sama besar, maksudnya apa? Sepasang sudut yang sama besar, maksudnya apa? Setelah dibikin baru oke, aku ngerti. Aku jadi kayak oke. Aneh gitu pertanyaan kayak gitu. Kayak misalnya diagonal juga. Apa yang dimaksud diagonal? Dia harus benar-benar ngalamin gitu. Ngegaris gitu, dia ngegunting. Oh ya sama. Oh bentuknya seperti ini. Itu benar-benar harus dilakukan. Makanya benar kalau anak-anak sebenarnya beraktivitas dalam ruangan, nyemek. Oh bentuk ketika ditekan sedemikian, bentuknya seperti ini. Saya tekanan lebih keras, terjadi seperti ini. Itu sebuah pengalaman gitu. Iya. Termasuk yang anak harus pakai model visual dulu kalau belajar matematika ya. Konkret. Baru gambar abstrak. paham gitu ya. Dulu nggak paham-paham yang umur itu loh Bu Andri. Ini ayah berapa umurnya 2 kali lebih tua. Kayak gitu-gitu tuh harus dikonkretkan dulu baru gitu. Itu zaman dulu. Ketika belajar, jadi betul tuh ketika belajar di seni itu mengeksplor benda konkret gitu, misalkan itu harus ada bahasa-bahasa itu. Mana yang lebih banyak pakai cat, artinya 2 kali cipratan atau apa. Mungkin proses-proses komunikasinya tuh bisa sambil digali seperti itu, tapi mereka beraktivitas. Itu lebih banyak, lebih sedikit, 2 lebihnya dari, 4 kurangnya dari, 3 lebihnya, yang kayak gitu, 2 kali. 2 lebihnya dari sama 2 kali itu bedanya apa, bagaimana cat itu bisa disemprotkan. Nah itu gerakan-gerakan, terus bagaimana misalnya terjadi ketika kamu menggerakkan gini, cipratan itu bakal seperti apa, untuk cipratan seperti ini teori geraknya seperti apa. Jadi dia udah mulai intuitif ketika belajar seni. Makanya tuh seni jadi ngebantu untuk pembelajaran akademis. Wah, keren banget nih, keren. Thank you, Bu. Iya. Menarik. Teman-teman lain ada yang masih penasaran nih? Keren banget matematika. Bahasa, ternyata seni bisa jadi titik mulai. Mungkin ini ya, mungkin teman-teman kalau misalnya ada tulis apa, kita bisa nulis bareng, saling melengkapi. Oh, ini kurang di bahasanya ini ada topik, ada suatu seni yang kita bisa bahas dalam, bagaimana cara kita mengapresiasinya, terus kita berproses di bahasanya, itu bisa. Mungkin kalau kita mau tulis sih bisa nih untuk integrasi ini, saya rasa guru-guru butuh banget loh. Iya, saya sih memang mau ngasih tugas kali ya Mbak Andri. Habis ini mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan mungkin sharing kelompok gitu ya. Terus saya kumpulin yang sharing-sharingannya. Dikumpulin aja kan Mbak Andri memang sibuk banget nih ya teman-teman. Jadi mungkin nanti setelah ini silakan membuat tugas mengaplikasikan memanfaatkan seni untuk menjadi titik awal kolaborasi misalnya kolaborasi nah, seni itu boleh dengan bahasa. Betul. Kolaborasi seni dengan apa? Nanti misalnya kita baca di matematik ada yang kayak gini masuk gitu ya. Gitu. Tapi kunci kalau matematik itu level visual aja, level visual dia. Level awal dulu aja kali ya Mbak ya? Iya, level visual. Kita belajar membuat itu, lalu nanti bisa diaplikasikan di kelas, lalu kita bisa saling sharing. Kok ternyata anak. Terus kalau biar nggak berat, teman-teman mungkin bisa ngebedahnya satu aja, misalnya seni dan apa. Karena kan kalau udah mulai integrasi itu teman-teman minimal itu punya 2 kekuatan. Entah dengan bahasa atau IPA, dengan IPS atau dengan matematik. Karena kalau enggak kita agak susah nanti mengintegrasikan. 2 di seni, di akademisnya apa seni dan satu misalnya akademis? Seni sama IPA, seni sama IPS, seni sama matematik, seni sama ini. Nanti kan ketahuan nih,
Nanti yang ada matematik, misalnya seni ada seni sama bahasa. Oh, matematik bisa masuk nih, jadi kita bisa tambahin. Oh, ini Oke. kolaborasi, karena memang Sip, sip. sifatnya kolaborasi. Nggak bisa sendiri-sendiri. Gimana teman-teman? Kita kan harus praktek nih. Tantangannya Mbak Andri tuh. Ya kalau susah, ya itu cuma seni dan apa, 2 aja, nggak usah semuanya diintegrasikan, itu susah banget. Susah. Terlalu complicated ya Mbak ya. Iya, terus saya Jadi nggak mulai suka dari yang itu. yang sederhana. Saya nggak suka yang kayak cuman ada doang gitu Asal loh. ya. Jangan, tapi memang tujuan dari pembelajaran itu harus terpenuhi. Dia Yes. apa misalnya? Anak mampu menyimak dan mengutarakan gagasan. Berarti di Ya. dalam pembelajaran itu dia harus bisa menyimak dan menjelaskan gagasannya gitu. Bukan cuma sekedar ya udahlah gitu ngomong, enggak. Memang anak mampu menjelaskan, menulis dan menjelaskan berkomunikasi tentang apa gitu. Ya itu berarti harus benar-benar terjadi. Ya, jadi benar-benar bisa mencapai tujuan instruksional Iya, dari betul. pembelajaran. Ya. Iya. Itu teman-teman. Jadi makanya mungkin kemarin RPP sempat saya coba kumpulin ya Mbak Andri. Jadi mungkin teman-teman kan udah bisa melihat oh ini tujuannya ini dari RPP masing-masing, atau mau kolaborasi boleh kali ya Mbak ya, nggak cuma sendiri gitu. Iya, kan biasanya buat dulu nih kuasai 2 nih, atau ya ada teman, kamu bahasa, ini aku ada seni yang menarik nih, kita mau dimulai dari ketertarikan kita aja, ini menarik loh buat aku, terus kayaknya nyengol bahasa, ada nggak di bahasa yang terkaitan sama ini, itu juga bisa, berdua lah ya, bisa juga, ya, berdua. Gitu. Nah, teman-teman ini sebenarnya kalau masih ada pertanyaan, mumpung ini Mbak Andri soalnya mau ada sesi lainnya. 10, 20, 10. Ada sesi lainnya. Mbak Andri, tapi nanti bisa nggak kita ngobrol-ngobrol lagi kapan gitu Mbak? Atau Mbak Andri jawab-jawab lewat video gitu Mbak? Podcast Mbak? Aku nggak sempat karena kan di jalan, kadang-kadang lagi ngerjain apa, kadang kan namanya itu ya keder juga. Podcast kali ya, suara-suara doang pakai WA gitu, gitu ya. Pakai WA aja gitu ya. Cukup buat kita mah itu Mbak. Ya paling suara ya, karena kalau suara kan langsung di jalan bisa, kalau agak video agak susah. Oke. Terima kasih Mbak Andri untuk sesi ya sama-sama. ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya teman-teman. Nggak ada kurangnya kayaknya ya teman-temannya, keren banget sampai kita kayaknya kurang paham. Kalau kurang paham makanya praktek teman-teman supaya nanti bisa direview. Mbak Andri bisa ngasih reviewnya lewat suara, rekaman suara gitu kalau teman-teman membutuhkan review dari Mbak Andri. Nah, tapi yang penting kita berusaha dulu untuk membuatnya. Salah nggak apa-apa ya, nanti kita bisa diskusikan bersama, bisa sharing bersama. Itu ya Mbak Andri ya? Iya. Yang penting kita nyoba gitu ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa, yang penting praktek aja dulu. Iya, betul. Nyobain. Tapi masalahnya mungkin teman-teman kalau teori-teori seninya udah dapat belum sih ya? Nah, kayak itu basic dia. elemen, basic principle. Ada 2 cara ya teman-teman, ada banyak cara sih untuk belajar tentang seni, tapi kalau mau yang memang terstruktur itu bisa 1 masuk jadi masuk ke komunitas AJS. Yang kedua bisa juga ini memanfaatkan buku yang diterbitkan atau disusun oleh teman-teman dari komunitas AJS. Nah itu mungkin Monik bisa, menurut Mbak Andri gimana? Kira-kira kalau itu teman-teman bisa kan ya? Bisa baca-baca ya. Belajar dari itu ya. Teman-teman bisa baca di situ atau Mbak ya? googling aja, misalnya basic element art, terus basic principle. Jadi sebenarnya 2 itu, basic element sama basic principle. Karena kalau dalam pendidikan seni secara terstruktur, minimal bagaimana sih cara mengapresiasi seni, yaitu dari elemennya sama dari prinsipalnya. Nah, yes. Nah ini ada gambar bukunya nih teman-temannya di-sharing sama Monica. Jadi ini bukunya bisa nanti silakan di list aja di grup, sampaikan ke Monica yang membutuhkan buku ini. Dan kebetulan Monica ada ada penawaran lagi. Tantangan challenge, untuk 5 orang pertama. Mbak maaf, saya putus, saya live ya Mbak ya. Ya, oke. Thank you Mbak Andri. Terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan ke Zoom yang lain, Mbak. Terima kasih. Mbak Andri, sehat-sehat ya Mbak. Ya, Assalamualaikum semuanya. Salam. Selamat malam. Nah teman-teman, jadi untuk
teman-teman yang tertarik untuk belajar bidang seninya, dan menurut saya yang terstruktur memang dari semua komunitas yang pernah saya ikuti, yang saya kenal itu yang basic instruksinya dalam bahasa Indonesia itu adalah kelompok AJS, dan tahun ini AJS mengeluarkan buku lagi, mencetak sebuah buku dengan judul Basic Art Elements. Nah, kalau teman-teman mau belajar bisa dari sini, bisa juga browsing-browsing seperti yang disampaikan Mbak Andri tadi. Nah, untuk Basic Art Elements yang ini, Monica kasih challenge, kami kasih challenge 5 orang pertama yang mengumpulkan tugas dari Mbak Andri itu berhak mendapatkan diskon berapa persen tadi ya Mon ya? Aku lupa. 30%. 30% dari harga normal. Silakan Mon disampaikan. Ya, ini teman-teman harga normalnya adalah 250.000, dan buat teman-teman yang bisa memenuhi 5 orang yang bisa memenuhi challenge-nya dapat diskon 30%, jadi hanya 175.000 untuk 5 orang. Pertama dengan materi yang paling menarik ya Mbak ya, jadi bisa bikin materi belajar dengan memanfaatkan seni tadi sebagai titik masuk gitu ya ke materi seperti IPA, bahasa Indonesia, matematika gitu. Ya, betul. Ini saya coba sharekan linknya. Kalau teman-teman mau lihat isinya kayak apa gitu ya, itu ada di Instagramnya Studio Kotak-Atik. Ini challenge-nya sampai kapan ya Mbak ya? Kita kasih nih Mbak. Mungkin 2 minggu ya Mon ya, supaya benar-benar bisa menyusun materi, kerangka materinya itu dengan baik gitu ya. Karena seperti tadi yang disampaikan Mbak Andri, jangan asal ditempel, itu sayang banget emang kalau nggak tercapai tujuan instruksional pembelajarannya. Ini linknya sebentar. Silakan teman-teman, itu ada linknya kalau mau dibuka bukunya isinya seperti apa, dan di Studio Kotak-Atik Instagramnya banyak informasi tentang buku-buku itu dan aktivitas AJS juga. Nah, kalau aktivitas AJS itu ada setiap Selasa sama Sabtu. Nah, kalau teman-teman mau bergabung ke komunitas juga bisa gitu. Kalau lewat buku, nah itu teman-teman bisa, dalam satu buku itu ada macam-macam elemen tadi ya, ada dot, ada line, ada volley, terus nanti ada unsur-unsur yang lain yang secara tertata dipelajari oleh anak-anak di komunitas AJS gitu. Jadi hari ini cukup sampai sini teman-teman, cuma tugasnya lumayan menantang nih ya, karena kita harus mempraktekkan apa yang disampaikan Mbak Andri tadi, apa yang disampaikan oleh beberapa pemateri sebelumnya gitu ya. Sudah cukup banyak, dari sisi psikologis ada, psikomotor ada, dari sejarah ada. Nah, ini bukunya teman-teman, ini tebal, berapa halaman ya Mon? Saya lupa. Wah, berapa ya? Kayaknya banyak nih, tebal. 100 kok, 100-an ya. Berapa sih? Sandra ingat nggak ya, San? Berapa halaman? Aku lupa. Ini banyak banget. Jadi aktivitasnya anak-anak AJS itu diulas satu-satu ininya, instruksinya seperti apa, lalu diambil dari terinspirasi dari tokoh siapa, itu di setiap lembar, setiap karya itu dituliskan secara detail gitu ya teman-teman. Lalu disertai juga dengan sumber-sumbernya dari mana gitu. Ini ada Sandra menjawab 136 halaman gitu ya teman-teman. Itu. Untuk sesi yang terakhir ini ada rekamannya, jadi nanti bisa diakses di grup supaya teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan
oleh semua pembicara yang sudah berlalu kemarin dan hari ini, Mbak Andri, ke dalam sebuah kerangka belajar yang cukup bisa tadi memenuhi banyak syarat, bukan banyak syarat ya, beberapa syarat paling tidak untuk membuat pembelajaran menjadi menarik, lalu melibatkan seni dalam kegiatan belajarnya gitu. Jadi, terus saya tapi nggak bisa seni. Nah itu tadi kami mencoba mencarikan jalan keluar. Mbak Andri menyarankan googling. Lalu tadi juga kemungkinan Anda bisa masuk ke komunitas AJS dengan pertemuan 2 kali dalam seminggu. Nah itu tapi kalau tugasnya 2 minggu ini mungkin bisa beli bukunya, bisa googling. Kalau dalam buku ini ada beberapa karya, banyak karya. Gitu ya teman-teman. Itu Sandra ini ada dapat bonus timeline basic art history ya. Jadi ada teman-teman dari di AJS yang menjadi history enthusiast ya. Jadi peminat sejarah ya, dia senang banget tentang sejarah, terus bikin selipan-selipan tentang sejarah tapi art, sejarah seni gitu ya teman-teman. Terus ada juga timeline-nya, ada periodical art history-nya masuk di mana gitu. Benar Bu Sri kayaknya udah sempat ngisi sesi di AJS ya Bu ya. Mungkin Bu Sri bisa cerita sama teman-teman Bu, gimana anak-anak AJS itu benar-benar mempraktekkan, melakukan, memegang, memanipulasi, sehingga memanipulasi benda yang sedang diekspos di kegiatan itu, sehingga punya penalaran yang dan kemampuan visual yang akhirnya membantu dia pada saat harus bertemu dengan hal-hal abstrak di mata pelajaran akademis. Kira-kira Bu Sri pengalamannya gimana Bu? Pengalamannya berdebar-debar. Kenapa Bu berdebar-debar? Seru banget soalnya. Itu kayak tadi aku juga ikutin lagi gitu kan. Ya tapi nggak ngikutin ikut gambar gitu, karena aku cuma bisa sambil dengar. Jadi aku Sabtu itu kalau AJS cuma bisa denger gitu. Kalau Selasa untung-untungan kalau sempat buka, kalau enggak ya udah gitu lewat juga. Itu karena jam sekolah kan ya. Kalau sempat itu. Tapi memang keren banget AJS tuh. Ya. Saya pun merasa AJS masih yang terkeren di komunitas anak-anak ya tentang seni. Dan kalau teman-teman tergabung dengan komunitas AJS itu ada sesi-sesi di mana ada transfer ilmu ya teman-teman. Jadi saling mengajarkan, terus ada parents meet up, lalu kita punya kesempatan untuk mengajarkan seni ke anak-anak, jadi kita pun mengalami melakukan kegiatan seni gitu. Jadi nggak cuma bikin instruksi gitu. Jadi kita juga kalau dimanipulasi seperti ini, lalu bisa kalau dimanipulasi seperti ini bisa jadi kayak begini gitu. Itu ada pengalaman tersendiri untuk anak-anak, lalu mereka merasa relate, terhubung dengan materi pembelajaran lewat pengalaman itu gitu. Jadi kalau nggak relate, jadinya ya terasing sendiri anak-anak dengan materinya gitu ya. Kira-kira gimana? Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Kalau aku mau nambahin Mbak, AJS tadi Mbak Fitri ya, silakan. Tadi kan anakku ikut tuh yang AJS weekend. Itu betul-betul di luar itu betul-betul di luar pemikiranku. Ternyata, dia kok bisa gambar kayak gini? Tadi materinya apa ya? Padahal yang selama ini aku kayak, kayaknya nggak mungkin deh dia bisa gambar kayak gini. Aduh, apa aku kursusin aja ya? Aduh, aku tuh beberapa hari itu kepikiran itu, Mbak. Aduh, anak ini kok gambarnya gini banget, apa aku lesin ya, aku giniin ya. Dan di AJS hari ini dia membuktikan gambarnya, dan dia tuh merasa bisa bilang, aku hari ini puas banget sama gambarku, Ma. Aku nggak nyangka. Aku sampai, kok bisa?
Jadi Mbak Fitri memang apa Dan ya, itu bisa bikin, obrolan-obrolan. kok bisa banget gini? Gimana caranya itu tadi? Padahal hanya sebatas itu loh, dia Yes, dengerin, dia ngamatin, dia mengobservasi. betul. Ternyata hasilnya tuh wow. Ya, dan di AJS ya teman-teman, memang kita sebagai orang tua dilarang untuk menginterrupt, membantu terlalu banyak atau bahkan memberi judge gitu ya atas karya anak. Jadi anak merasa bahwa wah ini karyaku dan aku bisa gitu. Dan jangan bayangin AJS kayak les-lesan gambar ya. Ya Oh, Fitri ya ternyata jauh beda ya dari jauh, itu ya. Mbak. Jauh banget. Dan ternyata aku baru kali ini loh bisa menemukan anak itu sangat puas dengan hasilnya tanpa dipuji. Maksudnya dia tuh bisa betul-betul, aku sangat puas sama usahaku hari ini. Walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi oke lah, itu betul-betul yang terbaik yang dia usahakan gitu loh. Nah, tuh Mbak Sandra nanya tuh Mbak Fitri ya. Bisa nggak ngintip Ya. karya anaknya Mbak Fitri ya? Oh, bentar. Dibuka sharingnya nggak ya, Mbak Monica? Oh, aku Pak, nggak bisa. aku ambilin dulu ya, Mbak. Iya. Paling Sharingnya di on-cam aja kali ya Mbak Fitria ditunjukin gitu ya. Aku nggak bisa. Oh iya betul. On cam. On-cam aja Mbak. Oke teman-teman, kalau nggak masih ada. disimpan, Mbak. Bentar, masih diambilin dia tuh. Mbak Fitri, oh iya sebentar kita sambil menunggu. Teman-teman kalau ada gimana ya Mbak caranya anak bisa ikut bikin aja, silakan mendaftar ke komunitas AJS. Mbak ada di link tree-nya di Instagram Studio Kotak-Atik ya, @studio_kotak_katik gitu ya, kalau nggak salah alamatnya. The only one Studio Kotak-Atik Mbak di Instagram. Oke Bu Sri, ada raise hand, ada pertanyaan Kak Bu? Aku mau nambahin ini Ya Bu, apa? silakan. Salah satu hal yang menurutku itu baik dari AJS ya, kayak katanya tadi kan beda dengan khusus menggambar. Yaitu bedanya itu yang salah satu yang kalau menurutku sulit ditemukan di komunitas gambar lainnya ya untuk anak-anak. Yaitu cuman di AJS tuh anak-anak cuma dikasih panduan umum gitu loh, yang prinsipil aja gitu. Selebihnya tuh mereka bebas, apa aja mereka boleh gitu. Yang menurutku itu yang sebenarnya kan kalau kita ngomongin seni itu kan berekspresi, eksplorasi dari hasil observasi kayak gitu-gitu, itu tuh benar-benar ada di dalam AJS. Sementara kalau yang di kursus-kursus yang aku tahu pada umumnya, kalau di Pontianak misalnya ya, atau yang online lainnya itu ya memang apa ya, terstruktur banget, harus gambarnya kayak gini-gini. Jadi ruang ekspresinya nggak ada, ruang ininya kurang banget gitu. Jadi kalau aku ya akan merekomendasikan AJS sih. Udah aku promosiin juga sih kemana-mana, cuman nggak tahu nih orang-orang di Pontianak memang agak susah gitu. Tapi yang kalau aku akan mengatakan oke lah, thumbs up banget itu untuk AJS. Memang Bu. Jadi saya juga AJS itu saya temukan karena anak saya suka gambar, tapi saya nggak ingin dia hilang apa ya, originalitasnya dia hanya dengan masuk ke klub gambar gitu. Jadi waktu itu saya cari di internet dan ternyata loh kok ada AJS, apaan nih AJS gitu. Terus saya daftarkan dan ternyata wow, dapat ini juga Bu, dapat ada waktu itu mungkin sekarang agak ini ya terputus, ada kelompok art history. Jadi untuk yang anak-anak penggemar sejarah itu bisa menggunakan art sebagai titik untuk mendiskusikan tentang sejarah. Itu keren banget menurut saya AJS. Nah ini Mbak Monica silakan. Mbaknya aku share di mana nih, Mbak? Kenapa? Oh di tele boleh beneran. Oh ini udah ada, Share di tele udah ya? bisa on cam.
Udah bisa on cam? Bisa sih on cam, bisa. Silakan aja Mbak. Itu teman-teman. Kelihatankah? Kelihatan. Nih. Wow, putrinya Mbak Fitria usia berapa Mbak? 9 Mbak sekarang, setara kelas 3 SD, tapi dia nggak sekolah. Homeschool ya? Iya, Oke. Ini tadi bersama Kak Ira hari ini? Sama Kak Ira nih hari ini nih. Dan aku yang nggak membayangkan dia bisa bikin orangnya itu loh. Terus dia bikin garis lengkungnya ini dibantu koin. Oh, keren. Jadi hari ini Kan tentang aku nggak observasi bantuin ya? tuh. Hari ini Kan tentang observasi. dia tadi cerita gini, sehari-hari itu aku kan pandemi ini kan kegiatannya dia hanya di Zoom. Otomatis benda yang sehari-hari dekat sama dia tuh katanya dia tuh tab gitu loh Mbak. Dan dia tuh mau gambarin tabnya. Agak bisa nggak ya dia gambarnya lengkungnya ini dia pakai koin itu tadi. Aku nggak nyangka. Kok bisa ini kepikiran koin di pinggirnya gitu loh. Nah itu artinya kan putrinya Mbak Fitria relate ya antara kehidupan nyata, kebutuhan dia untuk bikin lengkungan itu, dan akhirnya ada proudness, kebanggaan dari hasil karya yang bisa dibuat dengan cara dia menyelesaikan masalah. Gitu. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah terjadi di sini. Iya, padahal tuh tadi ngikutinnya sambil lari-lari Mbak, sambil mainan sama adiknya. Oh my God. Makanya dia tadi izin aku, kameranya nggak aku hidupin ya, dia tuh lari naik ke atas, turun ke bawah, lari-lari gitu. Begitu, wah sudah tugas gambar. Begitu dengerin instruksinya Mbak Ira, langsung digambar kayak gini, aku kaget tuh tadi. Kok bisa dia bikin kayak gini? Oke, keren banget. Keren banget. Thank you Mbak Fitria sharingnya. Oke. Teman-teman, Bu Sri nanti juga mungkin bisa sharing hasil karya anak-anak. Biasanya kalau habis ada sesi, terus anak-anak mengumpulkan karyanya gitu, di Padlet ya teman-teman. Mungkin Bu Sri mau kasih intip-intipan sedikit buat teman-teman yang ada di sini. Itu teman-teman. Silakan Monica. Oke, tugasnya nanti mau dikumpulkan kemana ya Mbak Kunti ya? Ke Drive? Di Drive aja boleh. Bu Sri intip-intipan tugasnya anak-anak Bu. Mungkin teman-teman difotoin 1 atau 2 tugasnya anak-anak saat Bu Sri jadi fasilitator gitu Bu. Oh, yang di AJS kemarin itu ya? Iya, betul Bu. Ya, scribbling ya? Ya, betul. Itu pakai modal next doang. Ya, nanti saya lihat di Padletnya ya. Tapi udah aku masukin di Padlet sih Mbak Kunti kemarin itu. Gak apa-apa juga Bu. Atau kalau cuma teman-teman dikasih link yang khusus scribbling aja boleh juga Bu, nggak apa-apa. Oh ya. Atau kalau ada yang ngumpulin di grup tele udah nggak ada ya? Yang anak-anak motret. Ya 1 aja Bu atau 2. Ini Bu Sri mengajarkan membuat seperti ini, terus anak-anak ada 1 contoh anak yang ini hasil mereka belajar dengan Bu Sri, itu juga bisa Bu. Oh, itu ada sih. Mau dibagiinnya di mana? Di grup tele nggak apa-apa Bu. Oh, oke. Ya. Aduh, makasih Bu Sri, makasih Bu Fitria, udah sharing-sharing. Terima kasih teman-teman. Maaf, saya ini lagi dalam kemacetan Bogor, Jakarta. Monik silakan dilanjut untuk tugasnya bisa di G-Drive, Mon. Iya, untuk sesi kali ini kayaknya udah selesai, sudah berakhir semua sesi Zoominarnya. Zoominar kita sepanjang berapa nih ya? 2 bulan ya. Kemudian untuk tugas yang tadi diberikan, challenge ya. Challenge untuk dapat 5 buku Basic Art Element tadi dengan harga diskon 30%.
belum termasuk ongkos kirim ini ya. Silahkan di-upload ke G Drive yang sudah pernah di-share di channel juga. Maksimal 2 minggu, jadi diberi waktu 2 minggu. Begitu. Oke, ini sudah tidak ada apa, masih ada yang mau sharing lagi atau Mbak Kunti? Jadi teman-teman, sesi pemaparan sudah selesai, pemaparan dari pemateri. Nantinya kita akan lanjut ke fase mempraktekkan apa yang sudah dipaparkan oleh para pemateri beberapa bulan ini, gitu ya. Nanti tugas yang sudah dikumpulkan akan mendapatkan feedback. Feedbacknya tergantung dari pemateri yang merasa perlu. Jadi nanti akan dipajang di grup pemateri atau pemateri akan diberi link. Ini tugasnya Ibu Sri misalnya gitu ya. Tugasnya Ibu Sri, silakan ditanggapi. Nanti pemateri yang ada waktu duluan itu bisa ngasih review gitu ya teman-teman ya. Ngasih review, oh Bu Sri bagian ininya begini, bagian ininya sebaiknya gini, begini. Nanti tolong sharing kegiatannya seperti apa di grup misalnya gitu. Nah itu kita akan masuk ke fase mempraktekkan apa yang sudah kita dengar atau kita diskusikan beberapa bulan ini, gitu ya teman-teman ya. Nanti kita arrange waktu untuk sharing dan diskusi praktek, gitu. Jadi praktek yang pertama adalah membuat apa namanya rancangan pembelajaran, ya. Kira-kira gitu ya, Bapak Ibu Guru. Monggo kalau ada pertanyaan tentang tugas pertama kita. Kalau tidak ada mungkin bisa di apa namanya didiskus pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup tele juga. Tugasnya 2 berarti ya Mbak? Tugasnya Mbak Andri sama RPP? Tugasnya Mbak Andri maksudnya diterapkan di RPP, Bu Mbak Fitria. Oh gitu. Jadi satu aja tugasnya, nggak usah banyak-banyak. Oke. Jadi menggunakan seni sebagai titik awal untuk masuk ke pembelajaran akademik. Nah itu. Berarti RPP 1 materi kan, nggak untuk RPP 1 semester kan? Nggak usah 1 semester. Mempraktekkan 1 materi dulu aja, 1 subjek aja dulu, 1 topik, nggak usah 1 semester. Siap Mbak. Yes. Terima kasih. Mau berkolaborasi boleh, karena kalau berkolaborasi itu kepalanya 2 atau 3 gitu ya. Itu lebih enak diskusinya. Nanti mempraktekannya juga bisa lebih asik gitu, karena diskusinya akan kaya jadinya ya, daripada kita mengerjakan sendiri dengan 1 kepala gitu. Sudah cukup jelas ya teman-teman, Bapak Ibu Guru semuanya mengenai tugasnya ini. Mbak, maaf saya karena terlambat, jadi saya nggak tahu sebenarnya mau ngapain, nggak kurang jelas gitu loh. Nanti boleh nggak ditulisin di tele? Boleh, nanti akan dijelaskan dan kemudian nanti akan di-share juga rekaman materinya. Oke. Oh iya, sebelumnya udah sempat saya share ya, bisa lihat di YouTube-nya ini ya, channelnya. Juga nanti yang materi ini juga akan saya share di channel, jadi rajin-rajin ngintip-ngintip di grup tele atau di channel mengenai tugas hari ini juga materinya kalau ada yang ketinggalan. Ya, Bu. Oke, makasih. Ya, mungkin udah cukup jelas ya untuk semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang
menyusul, perlu ditanyakan, boleh di grup Telegram, sama Mbak Iin juga boleh diskusi juga, grup Telegramnya silahkan dipakai diskusi teman-teman untuk saling mau kolaborasi atau mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Monggo silahkan saja. Di grup itu juga ada Mbak Andri juga. Jadi kalau mau bertanya langsung juga bisa. Gitu. Baik. Kalau sudah tidak ada, gimana? Sedikit Monik, teman-teman kalau ada pertanyaan sebaiknya memang di grup ya teman-teman. Kalau Japri nanti yang lain nggak bisa dengar, nggak bisa ikut berdiskusi gitu, ikut menambahkan atau menyambung pertanyaan. Kalau di grup kan terus nanti saut-sautan gitu ya, kok kalau saya begini ya Bu Andri, nah itu nanti Bu Andri akan cerita lebih banyak lagi gitu. Jadi dibiasakan memang untuk bertanya di grup tele supaya kita semua terinformasikan, karena pertemuan seperti ini kita tidak akan rutin lagi gitu, tapi kalau dibutuhkan saja ya teman-teman ya. Oke, sudah Mon dari saya, thank you. Silahkan saling sharing, silahkan saling berbagi ilmunya di grup Telegram, dan rajin-rajin mungkin ngecek channel juga, siapa tahu ada informasi-informasi dari kita-kita dari panitia. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sesi ini saya akhiri. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini ya, kegiatan pelatihan guru ini sejak awal di akhir Februari sampai hari ini. Malam ini meluangkan banyak waktu dan semoga semua yang sudah dipaparkan dari awal sampai hari ini membawa manfaat dan memberikan Bapak Ibu guru pencerahan mungkin, atau bisa ternyata begini loh cara mengajar yang lebih menyenangkan sehingga anak-anak nyaman belajar, senang, dan yang penting adalah memahami apa yang Bapak Ibu guru sampaikan di kelas. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih Monika, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Sampai jumpa Terima kasih di Mbak grup. Monik. Terima kasih Mbak Terima kasih Kak Monik. Terima kasih Kak Kunti. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat Di grup malam. Telegram malam. Ya.